Karena di sini banyak korban kecelakaan. Ada suara jeritan. Rata-rata. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kamu yang harus ikut denganku. Tidak, kamu yang ikut aku. Diam! Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Berikan kamu seorang anak untuk kamu. Anak itu mau diambil, mau diapain? Tuh, Panglima anaknya diginiin. Tadi waktu saya sholat numpang di rumah ibu ini 2 kali lampu padam. Karena mereka tidak suka dengan kedatangan. Info yang sangat akurat itu buat anak cucu kami di sini. Dengan informasi ini mudah-mudahan korban tidak ada lagi. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tim Mata Langit sudah sampai di Kota Tasikmalaya dan kita sedang berada di pinggir jalan besar, tepatnya namanya jalan apa nih, Pak? Ini jalan JP, jalan baru. Jalan baru. Di sini mitosnya banyak terjadi kecelakaan yang korbannya meninggal dunia di tempat. Nah, banyak warga mengait-ngaitkan dengan makam yang ada di sini. Ini adalah Pak Dudi, beliau adalah Sobat Mata Langit yang merekomendasikan tempat ini untuk dilakukan penelusuran oleh tim Mata Langit. Apa alasan Pak Dudi mengajak kami kemari? Karena di sini salah satunya banyak korban kecelakaan. Dulunya ini hutan belantara, lalu dibikin jalan baru. Oh, jadi dulunya nih hutan belantara. Setelah dibikin jalan baru jadi banyak kecelakaan. Jadi banyak kecelakaan. Nah, salah satu mitosnya itu minta Tumbal. bukan minta segenggam beras sama cangkaling carulu yang masih ada kulitnya itu. Apa tuh? Tulang kaling. Ya, yang masih ada kulitnya. Satu runtuh itu satu apa ya? Ya, yang panjangnya semeter gitu. Maksudnya ada yang minta? Ya. Taunya ada yang minta dari mana? Ya, dari penilaian orang yang bisa melihat, tapi sama pemborongnya diabaikan. Oh, pada saat pembangunan jalan ada yang minta tumbal itu tapi tidak penuhi. Nah, itu sehingga sekarang tumbalnya diganti orang kecelakaan. Ya, mitosnya begitu. Nah, terus saya dengar juga ada makam di sini. Ya. Makam itu dipindahkan ke seberang. Dulunya di seberang nih. Dulu kan ini termasuk angker gitu. Orang banyak Nggak yang berani. takut lewat sini dulu. Jadi hutan belantaranya dibabat habis, termasuk kera-kera sekarang pada ke kota. Oh, dulunya banyak kera. Nah, ada yang mengait-kaitkan kecelakaan ini ada kaitannya dengan makam yang dipindahkan itu. Ya, salah satunya. Katanya makam sosok yang di makam itu marah dipindahkan terus mencari korban dari warga yang menjadi pengendara lewat sini gitu ya. Iya, mitosnya. betul. Itu yang ingin diungkap ya. Iya. Ya. Baik, Panglima mungkin bisa disampaikan apa yang terlihat oleh Panglima suasana di sini dan energinya bagaimana? Kalau saya lihat seperti banyak pasukan yang kayak berseragam pasukan perang gitu ya. Jadi ada suara kayak sepatu berjalan pasukan gitu. Derap ya, derap langkah. Membawa senjata. Pasukan. Habis itu terlihat ada seekor kuda. Habis itu ada kepala puntung yang berterbangan. Saya lihat ada bola api banaspati.
Itu terlihat juga di sini, dan pocong juga ada perempuan berambut panjang juga. Jadi itu salah satunya yang saat ini terlihat. Nah, ini kan kalau tidak salah ini kan jembatan ya Pak, di bawahnya ada rel kereta api. Nah, apakah korban hanya di jalan ini atau di rel kereta juga? Kebanyakan di jalan ini. Oh di jalan ya, ya. Oke, kalau begitu kita nanti akan melakukan penelusuran untuk mengungkap kisah yang ada di sini, tapi kita cari lokasi yang aman ya. Yuk, Iya. Bang Bima. Nah, kita sedang menuju ke lokasi yang menuju ke bawah jembatan ya. Mungkin di situ ada tempat yang aman untuk melakukan mediumisasi. Ya, ini kita sudah bertemu dengan Ibu Eka. Beliau adalah warga sini asli ya, Bu ya? Iya, iya. Yang mengetahui juga cerita tentang banyaknya kejadian kecelakaan di jalan itu. Iya. Nah, kalau Ibu sendiri apakah pernah mengalami hal di luar nalar ketika melewati lokasi ini, atau apa yang Ibu pernah dengar yang terjadi di sini? Banyak sih, ada suara jeritan juga. Kadang-kadang ada sosok gitu yang kelihatan gitu. Ibu bisa lihat atau Bisa nanti ya kan, kadang di situ kan depan rumah juga kadang ada kecelakaan kereta tuh, ada muncul gitu pas malamnya tuh jalan-jalan gitu. Insya Allah. Kan saya ke WC-nya keluar gitu, jadi sosok itu kelihatan. Gitu. Jadi Ibu rumahnya di dekat rel kereta ya, yang depan. persis di bawah jembatan ya. Ya persis di bawah jembatan banget gitu. Ya di sini banyak sih yang ketabrak mobil, yang kadang-kadang pelintas nggak kelihatan ada mobil. Kalau Banyak. mitos yang beredar di masyarakat yang sangat kental ceritanya tentang tempat ini apa, Bu? Ya sih kebanyakan mah minta tumbal gitu. Iya, yang katanya minta satu siu kayak anak ikan seribu gitu. Ikan seribu. Iya. Endol. Kayak endol. Apa itu? Ikan seribu namanya endol di sini. Semacam apa? Ikan teri atau ikan apa sih? Iya, semacam ikan teri gitu, yang kecil-kecil. Ikan Iya. sungai itu ya? Iya, semacam Itu di gitu. mana adanya ikan itu? Di Ya, kolam-kolam banyak. Di kolam, di banyak. sawah kayak gitu. Kenapa harus ikan itu ya, Bu? 1.000 katanya. Ya Satu siu. kenapa harus itu, ikan itu? Kenapa nggak jenis ikan lain? Nggak tahu, itu cuman di mimpi-mimpinya orang kebanyakan bilangnya Oh, gitu. jadi maksudnya Mimpi ada orang yang banyak. dimimpiin, ada yang minta. Tumbalnya gitu. Kalau misalkan ini jembatannya sampai rampung gitu, Iya. harus minta tumbal 1.000 ikan itu, ikan endol. Permintaan itu diwujudkan gitu. Dipenuhi enggak? Ya nggak tahu, itu cuman di mimpi gitu. Pas Mimpi siapa saja yang pernah masuk, Bu? ya banyak sih. Warga ya? Warga di sini Tapi juga. Ibu sering dimimpiin gitu? Ya pernah sih gitu. Yang datang siapa? Kelihatan nggak sosok yang minta itu siapa? Yang datang itu kayak ya yang sekilas gitu yang muncul gitu, entah tahu itu jin apa gimana. Tapi Wajahnya kayak sosok apa? pakai jubah. Pakai jubah, pakai ini juga apa? Alat kayak kerajaan gitu deh gitu. Oh, Yang pakai muncul. topi kerajaan. Iya gitu. Laki-laki. Iya laki-laki gitu. Kalau saya yang pernah mimpi gitu. Oh, Ibu juga pernah mimpi? Pernah pas bapak saya masuk kuburan waktu itu jatuh, pas minta tumpeng katanya, pas hari Jumat itu langsung 100, kalau misalnya saya nggak dikasih 100 hari bapak saya jemput gitu. Terus? Tapi pas 100 hari iya bapak saya meninggal. Innalillahi. Sampai di sini kan di itunya. Jadi kuburnya di sini. Ibu pun penasaran siapa sih yang datang ke mimpi Iya. itu sampai menyampaikan pesan begitu, dan pesannya kok nyata terjadi. Iya benar. Saya juga sampai tanya-tanya gitu, pernah ke paranormal nanya. Siapa itu Ya yang itu. datang? Nggak tahu, saya juga ada seperti itu, ada kayak ya kerajaan gitulah. Gitu. Kerajaan goib. Iya. Jadi ada kerajaan gue di tempat ini ya? Iya gitu. Kayaknya sih. Saya nggak tahu juga sih ya. Selebihnya mah cuman di warga-warga sini kebanyakannya mimpinya kayak begitu. Tapi di sini kan banyak juga sih yang korban gitu, entah sudah takdir apa Rata-rata. gimana. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Baru mau nanya,
Korbannya orang sini apa orang luar gitu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak mau jawab salam. Apa? Darah. Minta darah. Maksud kamu darah apa? Buat apa darahnya? Tumbal. Kanjeng Ratu. Kamu tukang apa, menghisap darah? Kamu makhluk penghisap darah. Maksudnya apa ini kok minta darah buat tumbal-tumbal apa? Kaitannya apa dengan wilayah ini? Kenapa harus ada tumbal dan darah? Oh, jadi Anda merasa ini adalah wilayah Anda sebelum dibangun jalan itu. Jadi karena tempat Anda digusur, dijadikan jalan, maka Anda minta sebagai timbal baliknya minta darah, gitu. Kan ini kan alamnya manusia. Ingin diganggu. Kan bisa dikomunikasikan. Anda kan bisa pindah. Diam! Anda kan bisa pindah ke tempat lain. Jangan galak-galak. Kita kan ngobrol baik-baik bisa toh. Kenapa Anda nggak pindah aja ke tempat lain? Memangnya dulu pengembangnya nggak ada komunikasi dulu pada saat pembangunan. Lihat ekspresi matanya, Me. Dan wilayahku. Anda ini wujudnya apa sih? Matanya putih semua. Kemudian galak-galak. Ya, biasa-biasa aja bicaranya, jangan galak-galak. Wujudmu apa? Mau tahu? Semacam burung atau semacam apa? Kelelawar? Hah? Ih, kelelawar, vampir. Vampir. Kamu mintanya darah tuh darah apa? Nyamuk. Darah manus. Oh. Berarti kamu yang menyebabkan kecelakaan di sini. Kecelakaan di sini sering menelan korban jiwa. Ulah siapa? Kamu. Temanmu apa wujudnya? Kelelawar, terus apa lagi? Siluman kerbau putih, lalu? Kenapa bertanya? Ya biar tahu, kita kan sama-sama makhluk ciptaan Allah, biar kita saling hidup berdampingan, saling menghargai. Kamu mau tinggal di sini? Ya nggak mau. Bapak mau? Sini Pak. Nggak mau lah, semuanya nggak mau. Coba aku mau tanya dulu, kenapa harus ada tumbal? Ganggu. Dulu nggak ada komunikasi ya? Emangnya nggak ada komunikasi sebelum pembangunan jalan ini? Yang Anda mau bagaimana agar Anda tidak merasa terganggu? Kematian bagi yang mengganggu bangsa kami. Iya, kan bisa dikomunikasikan. Kan ini mau dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk manusia lewat. Urusan kalian. Terus kalau sudah ambil tumbal manusia, darahnya kamu minum, terus kamu nggak ganggu lagi. Kenapa selalu ada terus? Mau sampai kapan? Sampai tidak ada yang melewati. Melewati apa? Dan manusia yang bersekutu denganmu. Manusia yang bersekutu denganmu, berarti yang minta tumbal itu adalah manusia juga yang bersekutu. Mereka sedang menganut apa? Ajaran. Aku nggak mau loh kita saling mengganggu. Kita kan sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kamu mau nggak berhenti mengganggu, berhenti mencari tumbal manusia, berhenti mengganggu orang yang lewat? Musnah. Oh, lebih baik saya musnah katanya. Kalau disuruh berhenti mengganggu nggak mau Panglima. Obat aja kamu, obat. Diam. Jangan ganggu manusia. Ya. Kamu ini ketuanya ya, kok galak amat sih? Pasukan kamu banyak. Melebihi 1000 jin Panglima di sini katanya. Pasukan dia. Kalau kamu jadi baik, anak buahmu ikut semua. Mau menggangguku. Tidak mengganggu, justru aku menawarkan kebaikan ini. Orang ditawar kebaikan kok. Panglima tadi mau nawarin kamu disuruh tobat biar kamu diampuni dosa-dosamu sudah membunuh banyak orang. Obat aja ya, masuk Islam ya. Obat masuk Islam ya.
Kayaknya dia pengen dibacain Panglima biar terbakar. Dia pengen musnah katanya daripada suruh tobat. Tuh. Allah Akbar. Bacain aja Panglima. Jadi biar dengar suara azan dulu dia. Oke, biarin aja dengar suara azan. Kamu merasa sombong bangga bisa ngambil darah manusia. Kamu dengar suara azan, apa yang kamu rasakan? Kamu tuh soalnya sudah membuat fitnah loh. Karena banyak orang menyangka kecelakaan di situ ada kaitan dengan makam yang dipindahkan. Padahal ternyata kelakuan kamu penghuni hutan sebelum dibangun jalan. Apa kamu mau ikut dengan Ya jelas enggak lah. auramu Apa? begitu segar? Kurang ajar. Apa? Auramu begitu segar. Tuh, segar tuh. Dia dengar suara azan. Panasan kali ini makhluknya. Sebelum terlambat mendingan kamu ikut tawaran Panglima tobat. Biar nggak dimusnahkan, biar nggak terbakar. Gimana? Kamu yang harus ikut denganku. Tidak. Kamu yang ikut aku. Kamu berusaha untuk menahan rasa panas dengar suara azan ya? Belum dibacain Panglima sudah panasan. Ini mau ngeluarin jurus apa ini ceritanya? Sekali lagi aku tawarin kamu ikut Panglima tobat, mau nggak? Kamu yang harus ikut denganku. Panas ya. Coba kalau kamu merasa hebat. Orang diajak baik kok nggak mau. Mau sampai kapan kamu jahat kayak gitu? Kamu tuh siapa yang suruh sih kayak gitu? Bangsaku menilai aku yang paling baik. Bangsaku menilai kamu, katanya bangsaku menilai aku yang paling baik. Baik karena apa? Dari segi apa baiknya? Orang suka minum darah kok baik? Apa sih yang kamu rasakan ketika dengar suara azan? Nah, makanya biar kamu adem, kamu ikut Panglima tuh masuk Islam. Ya, baca 2 kalimat syahadat. Tak semudah itu. Lalu bagaimana menurutmu? Ya, kalau tak semudah itu bagaimana? Menurutmu itu harus apa dulu? Mengarahkan. Oh, dengan senang hati Panglima, dia mau ikut kamu asal diarahkan. Nih, kamu tobat, biar jadi mulia, kamu masuk Islam. Jadi saya bawa ke tempat saya. Yang harus ikut dengan. Apa kalian mau? Galau dia. Tadi udah mau kok sekarang gitu lagi. Kamu tadi mau katanya diarahkan. Ayolah. Ini Ayo, kesempatan tangannya baik ini pas maghrib pula. Yuk. Kamu ayo. Harus ikut dengan Mau ikut kemana? kerajaan. Di mana Ya, kerajaan? mau untuk apa saya di kerajaanmu? Untuk apa? Mengikutiku. Yang Apa kerjaannya apa? menelan. Menelan apa? Menelan apa? Menelan diriku. Udah tobat aja, tobat. Ayo sini. Ngomongnya ngaco Tangannya ini. sini. Ayolah. Kamu tadi sudah mau loh. Kenapa jadi galau sih? Ini kesempatan baik biar kamu diampuni, biar jadi makhluk mulia. Ya. Kita nggak pengen perang, kita justru mau kebaikan. Masih mikir kayaknya dia. Yuk. Pakai nginjek bumi lagi. Terus maunya apa ini sekarang? Ayo. Yuk, tobat aja yuk. Ikut duk. Sini tangannya. Ayo. Tangannya ikut Panglima. Ya enggak dong, kamu kan bukan mukrimku. Sana, cepetan. Namamu siapa sih? Tahu nama. Oh, nanti dikasih nama baru yang bagus ya. Nama Islam. Oke? Yuk. Jadi maunya apa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Lawan jalna jal Qur'ana la jabalil ra'aitahu kati'am mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkaru.
Oke, mau adu ilmu apa gimana nih? Aduh. Bacain aja Bang Ima. Bacain lagi. Allah, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Tuh kan, nggak mau diajak baik. Allah. Astagfirullah. Bel, air putih. Udah. Enggak. Makhluknya bandel. Astagfirullah. Biarin aja emang dia kerjaan gitu, berarti Ntar dulu ya biar selesai aja nih. Diam. jangan melukai ya. Jadi kita sudah selesai sholat maghrib dan akan melanjutkan medomisasi. Ayo Ibu sini Bu. Kita tanya-tanya Ibu. Ya. Bu Eka. Rumah kami kalian hancurkan katanya. Mungkin saat pembangunan jalan itu ya, tempat kamu tuh yang hutan ya. Dulu hutan kan Ibu ya? Ya. Itu dulunya hutan ya yang jalan. Iya. Hutan itu pemakaman umum. Pemakaman umum. Iya, pemakaman umum. Bapak sini. Kamu tuh penghuni hutannya atau dari pemakaman umumnya? Perkampungan bangsa gaib ya. Ya gimana ya? Ini kan alam manusia juga. Apa bisa nggak kita Memangnya dulu pengembangnya nggak ada komunikasi dengan bangsa gaib agar pindah dulu gitu? Kan bisa sebenarnya dikomunikasikan. Seorang anak untuk apa? Mau kamu jadikan apa? Ya kan di sini banyak anak-anak gitu. Menggantikan apa? Mau kalian apakan anak-anak? Menggantikan keluarga kami. Memangnya saat pembangunan jalan keluarga kamu banyak yang jadi korban? Gimana jadi korbannya? Kena alat berat atau bagaimana? Apa? Dikeruk? Beku. Ya. Ada beku alat berat ya. Emang dikerok waktu itu? Iya, dikerok semua. Tadinya di bukit? Kayak Tadinya bukit? bukit ya, makam pemakaman umum, jadi pakai beku semua itu dihancurkan, dibongkar. Makamnya dipindah? Pindah. Oh iya, tapi kan dipindah. Yang kalian pindahkan sisa-sisa jasad bangsamu, tapi bangsa kami banyak yang tersakiti. Tersakitinya bagaimana? Ketika kena beko itu? Kami pun sama seperti memiliki sebuah rasa sakit, rasa kepedihan. Jadi ketika kena alat berat itu bangsa kalian gimana? Apa luka, apa meninggal atau bagaimana? Coba ceritakan biar kami paham. Ini kan karena salah paham aja ini sih. Keluarga kami, anak-anak kami pun menjadi korban. Menjadi korbannya bagaimana? Apa kena tangannya terus buntung apa bagaimana? Ketika dikerok terus gimana? Makhluknya? Langsung ngeruk ke bawah gitu. Ada tulang-tulang juga, ada yang ke bawah Ke gitu. bawah, jadi sama dianya mungkin banyak dari dia yang terluka sama alat berat itu. Iya. Terluka ya? Atau sampai meninggal? Rumah kami di dalam lubang-lubang bebatuan. Yang banyak batu ya Pak ya? Iya. Ya, batu besar. Batu kan itu tempat pengambilan pasir itu banyak batu-batu dan pemakaman umum itu diambil. Ini kan sudah Terus kenapa saya bawaannya diam di pemukiman itu kayaknya panas gitu. Terasa ada energi yang membawa kita tuh kayaknya Emosi ya, gitu, gampang dikit-dikit marah gitu. ini karena lokasi rumah ibu ini di bawah jembatan ini. Gimana? Hidup dengan rohku, kita berdampingan dan kau tak merasakan Apa? kemarahan kami
sesuatu menghancurkan tempat kami, maka kau pun mulai merasakan kemarahan kami. Jadi ibu tuh merasa emosi. Kami tak mengambil nyawa dari tempat kami. Kami tak meminta timbal balik dari tempat ini. Walaupun banyak nyawa berjatuhan di tempat ini, tapi itu bukan dari penduduk tempat ini. Korban kecelakaan bukan warga setempat ya? Orang pendatang Iya, yang orang lewat. pendatang gitu, orang pendatang, orang lewat. Kadang-kadang ada juga orang masih tetanggaan gitu kayak. Tapi yang bukan warga sini asli ya. Bukan warga sini asli. Tadi ya, dia gitu. bilang ibu mulai emosi itu sejak dibangunnya ini. Dulu enggak? Dulu sih enggak, Ya, itu dia. nyaman-nyaman aja pas ada ini aja Masa sih. Nah itu dia. Kenapa kok bisa amarah kalian itu bisa terasa oleh ibu? Kemarahan kami Handphone saya bunyi ya? menjadikan sesuatu gelombang suatu energi dari bangsa kami kepada bangsa dan kamu sudah terbuka. Oh, ibu punya bakat itu apa? Six sense, punya indera keenam. Oh iya. Ibu sering lihat kok. Baru siap merasakan kehadiran bangsa kami. Jadi karena ibu punya indera keenam, gampang menyerap energi baik yang positif negatif gitu. Iya, saya sering merasakan kayak gitu. Makanya sosok apapun saya kadang-kadang suka ada Lihat. gitu muncul, lihat. Ibu pernah mimpi yang didatangin sosok yang bilang kalau ayahnya ibu mau meninggal, tahu-tahu bener gitu. Gimana ceritanya? Iya sih, saya mimpi gitu. Cuman keanehannya waktu bapak saya sakit perut tuh kayaknya dijanggal banget gitu soal makan. Kayaknya makan terus juga masih mampu makan. Dia tuh kayak ayam satu juga bisa habis gitu. Makanya saya merasa aneh gitu. Tiba-tiba ibu dikasih mimpi apa? Iya, ibu Ada yang datang Iya, ada yang datang gitu. menyampaikan. Ya begitu, harus ikut saya tuh merasa pengen tahu gitu. Ibu diajak, suruh ikut Enggak. atau bapaknya yang diajak? Bapaknya yang diajak gitu. Bilangnya gimana? Ya mau diambil gitu Dalam waktu? dalam waktu 100 hari pas sakit gitu. Dan ternyata benar setelah 100 hari sakit ya, meninggal. saya hitung 100 hari. Siapa itu yang datang ke ibu? Apa ini? Kau katakan kami tak mengambil nyawa dari tempat ini. Iya, justru ibu pengen tahu waktu itu kok ayahnya meninggal, tapi ibu didatengin sosok yang menyampaikan kalau ayahnya mau diambil dalam waktu 100 hari. Kalau begitu siapa yang mengambil? Kalau bukan kalian? Bukan dari kami, itu urusan mereka. Berarti ada seseorang yang mengirim sihir kepada bapak. Itu urusan. Intinya bukan dari mereka, Bu, ini. Terus kalau kalian itu gimana nih caranya nih supaya ada upaya damai gitu loh. Jangan mengganggu gitu kan, ini udah terjadi. Supaya kedepannya nanti kalian tidak merasa terganggu kalau ada pembangunan lagi, apa yang harus kami lakukan? Berikan kami seorang anak-anak untuk kami. Diapain anak-anak? Pertukaran gimana maksudnya? Pertukaran terhadap kami. Anak itu mau diambil, mau diapain? Tuh Panglima anaknya diginiin. Terus yang kalian kasih apa kepada kami yang mau membangun sesuatu di sini? Takkan ada lagi nyawa berjatuhan. Nggak bener berarti. Dia bilang nggak akan ada lagi nyawa berjatuhan kecelakaan, tapi kasih aku anak sebagai tumbalnya. Gitu. Memang dia yang bisa jamin. Emang kamu bisa Kamu bisa jamin? jamin. Bisa jamin kalau nggak akan ada kecelakaan lagi. Atas berjatuh bawah akan berjatuh. Bawah, maksudnya kecelakaan di rel kereta. Jadi di atas ada kecelakaan, di bawah juga gitu. Kalau ini baru Baru Iya, apa Bu?
ada yang kecelakaan di sini tuh yang pas jembatan itu. Korbannya anak-anak atau orang dewasa? Dewasa ya. Banyak. Nah, itu kecelakaan di situ yang baru terjadi. Ulah kamu bukan? Akan terus Oh, kurang ajar ini berarti. Kalau di sini kan ceritanya ada Mbak Senopati, saya juga kurang tahu ya gitu. Ya maksudnya itu benar nggak keadaannya gitu, saya pengen tahu gitu. Itu Mbak Senopati itu mendatangi ibu atau mendatangi Enggak, warga? maksudnya yang banyak Cerita yang beredar. cerita yang beredar gitu. Apakah ini sosoknya Mbak Senopati bukan? Kamu kenal nggak sosok yang disebutkan ibu itu? kami berbeda golongan. Berbeda golongan, jadi makhluk di sini tuh ada yang putih, ada yang hitam. Oh gitu. Tapi berarti ada sosok Mbak Senopati itu. Siapa beliau? Tempat mereka apa? Zikir. Oh, dia nunjuk di sana Bang Lima. Memangnya ada apa dua sisi gitu di sini tuh? Ada yang positif, ada yang negatif. Berarti di sini ada makhluk yang itu ada pesantren goib di dekat sini di pinggir sawah. Emang pesantrennya juga ada. Yang nyata juga ada. Ada nyatanya Oh, gitu. juga, banyak santrinya juga ada. Nah, kalau Mbak Senopati itu mungkin sosok yang baik ya, menyampaikan pesan Iya, apa beliau iya, itu? Iya, yang baik gitu Oh. kayak. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ajar, Oh, azan. ajar Nisa. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa gemetar? Kamu siapa? Kamu siapa? Oh, dia ketawa. Bu, sini. Tadi saya ngeliat Jangan, perempuan di situ, Yuk, jangan takut sama rambutnya aku. panjang, mukanya rusak. Mungkin korban Sini. kecelakaan apa ya? Sini Bu, sama aku. Saya ngeliat gitu tadi. Jangan takut. Ibu kalau Ya udah, kejauhan nggak mandangin masuk ke arah kamera kita nanti. aja. Yang kita ngepas ngobrol tadi. Oh, ngeliatin Saya ibu. noleh ke Sini, situ. sini. Saya lihat kok ada perempuan rambut panjang, baju putih. Sininya kayak berdarah-darah, mukanya rusak. Kamu siapa? Bener yang saya lihat tadi di situ. Awas-awas jatuh Ismi. Aduh, Ada yang mau diceritakan? apa yang terjadi sama kamu? Kenapa bisa ada di sini? Boleh duduk nggak? Yuk duduk yuk. Kita ngobrol ya. Boleh ya? Duduk ya. Mau kemana? Kamu kakinya kenapa itu? Kecelakaan? Sakit? Hah? Duduk sini aja ya. Udah biar dia nengok dia mau kemana dulu. Mau kemana sih? Ya udah aku ikutin. Ya ya. Ada apa di Dia situ? menunjuk ke satu arah. Dia nunjuk ke tangga. Kamu mau naik? Mau kemana? Mungkin posisi dia di atas Jangan kali. naik. Oh, mau duduk. Kakinya apa? Kakinya kayak apa namanya? Bermasalah gitu. Getar terus gitu. Astagfirullah. Gimana? Kamu sudah nyaman duduknya? Duduk di sini kita ngobrol boleh? Kamu siapa? Namamu siapa? Lela. Mira. Mira, gimana kejadiannya kok bisa ada di sini? Sini Bu, dekat buat Ana. Ini Bu, jangan takut. Kamu korban kecelakaan di sini. Iya, gimana kejadiannya? Tahun berapa Mira? Kenapa tangannya? Ini udah bukan Mira ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, Ya Ki. luruskan nama. Nah, Apa? luruskan namaku. Ini mungkin Aki saya Senopati ya? bilang tadi Bu. Kenapa nyaku-nyaku pautkan dengan Aki? Nah, Saya bilang bukan Aki. Ini malu-malu yang jahat di sini. makhluk yang Dia. jahat memfitnah. Korban akan menunggangi Mm-mm. setiap cahaya. Bisa ceritakan Ki, sebenarnya bagaimana kondisi di sini Ki? Bangsa kami di sini dulu tenang dan damai. Iya. Bumi diguncangkan hanya untuk kepentingan dari seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak.
Jangan mematikan untuk menghidupkan. Jangan mematikan siapapun untuk menghidupkan diri sendiri. Ya. Karena setiap kehidupan pasti akan mengalami kematian dan kembali ke dasar bumi ini. Paku yang kalian tuncapkan Paku bumi yang Bu cerita tadi tuh. menggetarkan kami. Tetapi Suaranya kencang. yang terjadi di tempat ini bukan ulahku. Iya, Ki. Kenapa aku mengisyaratkan seekor ikan Kan. dan satu batang jeruk? Oh, iya. Yang mimpi suruh nyiapin ikan itu siapa? Banyak sih, Banyak ya? kadang-kadang ya gitu aja cuma sekilas gitu. Bukan suatu pesan, tetapi itu gambaran yang terjadi atas orang kuat di atas bangunan ini. Iya, kan. Aku tak marah Iya. karena aku tak berdaya. Tetapi ingatlah, di atas bumi ini setiap manusia mempunyai secara lahir dan yang mengikutinya tersirat dan tersurat. Jenggarin. Hati-hati, aku diam, tetapi mereka tidak bisa diam. Aki boleh tahu nggak Aki sosok Aki sendiri seperti apa, bisa diceritakan? Aku adalah senopati dari sebuah kerajaan sebagai penasehat. Kerajaan. Tak mungkin aku menyakiti keluargaku sendiri. Iya. Apakah dulu kau merasakan ketenangan sebelum adanya ini? Sebelum ada jembatan ini Bu tenang. Tenang, itu kayaknya ya tenang banget gitu. Terus nyaman, nggak pernah ada dengar apa-apa. Itulah hawa panas dari mereka. Ada yang mengganggu Aki? Tenanglah. Hawa panas itu dari mereka yang haus akan nyawa. Tetapi ingatlah, jangan pernah takut akan ajal. Karena kematian adalah suatu ketepatan yang sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi mereka mensiasati di antara makhluk-makhluk pencuri dengan yang mengetahui tentang simbol-simbol waktu terdekat manusia. Dan itu pun wallahu a'lam. Terbukti pada saat Nabi Musa meninggal pun tak ada yang tahu. Kalau bukan tongkatnya yang rapuh dan hancur, beliau terjatuh. Iblis pun tak mengetahuinya. Jadi jangan kau takuti. Lalu bagaimana mereka menungganginya? Karena mereka mengetahui ketika detik-detik ajal manusia sudah dihampiri oleh malaikat pencabut nyawa, maka makhluk-makhluk mencoba untuk menyesatkan manusia. Itulah yang ditunggangi oleh bangsa-bangsa itu agar ia menyimpang dari kegelisahan yang mana harusnya tidak ke sana lalu ke sini, yang harusnya tidak ke sini lalu ke sana, sesuai dengan keimanan seseorang, agar ia mati dalam keadaan Tersesat. yang istiqomah Oh, semoga istiqomah ya. dan dalam keadaan yang baik. Ya, amin. Itulah kenapa mereka mengetahui tentang hal itu. Ki, Ibu mau nanya kenapa Ibu kok hawanya panas di sini? Kayak Gimana? gelisah, Iya. tenang. Aku sudah mengatakannya.
Solusinya bagaimana, Ki? Keimananmu harus ditinggikan Itu Bu. agar api bisa kau tekan oleh keimananmu Dengan berzikir. dengan zikrullah. Iya. Karena berzikir bisa meredam api. Setan-setan menyusup seperti laksana api yang membakar jiwa-jiwa manusia, menyelewengkan lidah, menyelewengkan kaki dan tangannya. Itu yang membahayakan. Tapi jika lidahmu dan tanganmu kau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka malaikat kebaikan akan terus menjagamu. Amin, amin. Di sini titik di mana makhluk udara, besi dan tanah bersatu. Oh, dari 4 unsur itu, udara, besi, tanah. Besi rel kereta. Dan udara, lapangan penerbangan. Oh iya, ada lapangan terbang sini. Ada ini Lanut bandara. Oh, dekat sini ya. Iya. Jadi pusaran sangat kuat di tempat ini. Iya, benar. Belum lagi di mana makhluk-makhluk yang mensiasati tempat ini untuk kepentingan mereka. Tadi waktu saya sholat numpang di rumah ibu ini 2 kali lampu padam. Karena mereka tidak suka dengan kedatanganmu. 2 kali lampu padam. Hidup lagi, padam lagi. Itu pertanda Kegelapan kegelapan menguasai tempat ini. tempat ini. Tapi kan niat kami baik, jadi kami Tapi kalian berkuasa atas bumi. betul. Karena kalian diamanahkan oleh Tuhan kalian untuk menjaga bumi ini. Maka jagalah. Ki, maaf mau nanya. Tadi aku yang pertama kali tadi yang kita mau tawarkan untuk mau taubat, awalnya mau, terus tiba-tiba nggak mau gitu. Terus dia kayak apa namanya mempermainkan. Jangan kau percaya setan. Karena setan selalu mempunyai siasat. Jadi Dan ujung-ujungnya setan selalu tidak menepati janji. Iya. Budaya. berarti dia memang nggak boleh untuk insaf ya, nggak mau dianya, biarin aja. Dahlah, cukup bagimu. Maka bersihkan namaku. Iya. Nanti kita Karena aku jelaskan tidak akan menyakiti anak cucu ya. keluarga dari tanah kelahiranku. Iya. Jadi Aki ini asli dari sini ya, Ki? Ya, Apa benar Aki dulunya adalah penyebar agama di daerah sini dan punya pesantren? tidak mungkin aku dipercaya oleh kerajaan untuk menasehati kalau aku sendiri tidak bisa menjaga diriku sendiri. Iya. Berarti Aki yang tadi dilihat Panglima Apa itu ya? pesan buat warga di sini gitu? Berhati-hati itu yang utama dalam setiap langkah. Hati-hati dalam pandanganmu. Hati-hati dalam pendengaranmu. Jangan sampai salah penerimaan dari unsur itu. Oke, biar nggak salah paham. Terutama jalan besi ini. Jagalah pendengaranmu. Kalau ada kereta harus waspada ya. Iya, Betul. iya. Ki, maaf mau nanya, tadi makhluk yang sebelum Aki masuk tuh siapa? Mira adalah sosok dari Nyi Kentring, Nyi Kentring. Siapa beliau? wanita yang selalu menguatkan suara. Apakah dia suka mengganggu warga sini? Tidak, dia mengisyaratkan bila ada suara tangisan, berarti akan ada yang bergejolak di jalan itu. Oh, kayak firasat untuk suatu kejadian ya? Tadi aku bilang sama Apa? Nyi Kentring, ya kan suka ada tangisan tuh. Kalau itu kan suka kedengeran. Tadi saya bilang Sebuah isyarat. Saya udah lihat tadi di sini waktu lagi ngobrol sama Mbak. Saya lihat karena dia di situ berdiri, dia nangis-nangis, saya lihat di situ. Kalau ya, kalau saya pipis keluar juga suka lihat sih. nah ada terus kan setelah dengar orang nangis itu ada kejadian apa? Dia ada. Kecelakaan.
menampakkan diri Iya. dengan pakaian jompang-jompang Iya, tadi Panglima bilang dan kaki yang apa ya? Kakinya cacat ya, maaf kayak gitu ya. Oh. Saya pikir dia dulu korban kecelakaan di sini, Ki. Bukan ya? tidak Hmm. demi kepentingan kekayaan bumi ini semakin disakiti. Agamamu pun telah menulis siapa yang berbuat dia pasti akan mendapatkannya. Karena harta yang kau dapatkan bukan untuk suatu kepuasan, justru itu akan menjadi suatu malapetaka bila kau hasilkan dan kau gunakan untuk sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, memangnya pelaku pesugihan itu apakah saat ini menerima akibat dari perbuatannya sendiri? Semua akan ada waktunya. Ya. Janji Allah itu tidak pernah ingkar. Lihatlah, banyak yang bisa kau pelajari dalam setiap kejadian. Seseorang yang kaya raya belum tentu akhir hayatnya bahagia. Ya. Iya, banyak contoh sih ya. Iya. Kaya tidak menjamin kebahagiaan. Karena mungkin didapat dengan cara yang tidak baik ya, Ki ya. Jangan mematikan Untuk sebuah menghidupkan. penghidupan. Penghidupan Ya. bukan kehidupan. Bedanya apa, Ki? Penghidupan lebih kepada Pentingan Kalau kehidupan mencakup keseluruhan. keseluruhan. oh gitu, berarti ada seseorang yang memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan Karena orang dia lain. butuh penghidupan Iya. untuk dirinya sendiri. Iya, iya, iya. Fauna. Iya, karena pesugihan itu kan untuk pribadi. Jadi Ibu ikut duduk nggak apa-apa. Cukup itu saja. Terima kasih. Ki. Berarti Panglima harus sampaikan ke Sobat Mata Langit bahwa mitos yang selama ini beredar Aki penyebab kecelakaan itu salah, tidak boleh. Tidak benar. Ya, jadi harus dibersihkan nama Aki. Kurangi kecepatan. Jagalah matamu, Fokus. telingamu, tangan dan kakimu. Ya, Karena unsur itulah celah-celah mereka untuk merasuki, Ya. menunggangimu atas keselamatan dan juga celakamu. Ya. jadi harus waspada dan berdoa ya Ki ya. Setiap lewat jalan ini biar selamat. Terima kasih ya Ki. Assalamualaikum. Aduh, maaf Ki, maaf Ki, aku mau bantuin. Maaf, aku mau jaga Ismi, malah aku pegangan Aki. Makasih ya Ki. Allah. Allah. Ya Allah, dia duduk manis di sini di kucingnya. Ya alhamdulillah kita sudah mendapatkan titik terang tentang mitos yang beredar selama ini, bahwa ternyata makhluk-makhluk yang jahat itulah yang sebenarnya biang keroknya yang membuat fitnah, karena sebenarnya Aki Senopati itu tidak akan melukai anak cucunya sendiri, karena beliau itu pasti akan sangat menyayangi anak cucunya gitu. Nah, Ibu, apa yang menjadi kesan-kesan Ibu selama kolaborasi dengan Mata Langit? Ya, merasa mendapat mendapat info yang sangat akurat gitu buat anak cucu kami di sini. Ada pesan-pesan yang sangat kami Butuhkan ya pesan. butuhkan banget gitu, biar kami merasa nyaman, tenang dan tentram, terus Sekarang udah berhati-hati lega, ya? juga gitu. Sekarang udah lega ya. Udah lega gitu, Udah alhamdulillah. buka ya. Ya udah kebuka. Tadi soalnya waktu menduisasi pertama dan kedua tuh Ibu selalu melipir gitu pas Iya. pas Aki baru Ibu mau mendekat ya. Iya benar. Dan ternyata memang apa yang dirasakan Ibu saat ini sinkron dengan penjelasan dari mediator Iya, ya. sinkron banget. Pas tadi waktu aku itu pengen tahu nih Kantring itu siapa, saya merasa tenang gitu. Dia cuman mengasih Justru dia memberi informasi. gitu, Isyarat. isyarat. Ya, itu saya ya merasa tenang gitu sekarang. Iya. Merasa Alhamdulillah ya. nyaman aja gitu, alhamdulillah. Ya, kalau Pak Dude apa kesan-kesannya? Dengan informasi ini mudah-mudahan korban tidak ada lagi ya. Amin. Berjatuhan ya, amin.
dan untuk kedepannya lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jadi jangan jangan ingin menguasai sesuatu dengan cara yang tidak benar gitu. Iya. Ya. Baik, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, hitam dan putih itu memang beriringan, jadi kembali kepada diri kita untuk mengcover semuanya agar tidak menjadi sebuah insiden ya, sebuah yang bakal membahayakan buat diri kita gitu. Dengan apa caranya? Yang pertama ya kalau kita berkendaraan di atas jembatan dan jembatan itu landai dan turunan ya harus jangan terlalu Cepat. kenceng gitu bawanya, jaga kecepatan Anda. Nah, jadi itu yang pertama. Habis itu kalau bawa kendaraan itu pendengaran, Mata. batin, feeling kita, insting kita, pandangan semua harus benar-benar kita hidupkan. Fokus ya. Jadi asah kepekaan diri pada saat di jalan. Jadi jangan asal bawa aja. Ntar tiba-tiba ada orang nyebrang kita nggak tahu. Nanti tiba-tiba misalnya ada setan-setan yang berbisik. Nah, yang aneh-aneh kita ikutin, ya kan? Jadi maka itulah gunanya sebelum membawa kendaraan itu kita harus berdoa dulu, baca doa keselamatan berkendaraan di jalan seperti apa doanya kita baca, ya kan? Habis itu satu hal lagi, apalagi ya kayak tempat-tempat seperti ini gitu, ini pasti hawanya panas karena apa? Karena kayak Aki juga tadi bilang ini ada berapa unsur di sini, ada unsur besi, ada udara, Tanah. ada tanah, ya kan? Jadi apalagi tempat yang sudah biasanya terjadi sesuatu hal yang berdarah itu seperti memanggil gitu untuk akan terulang kembali gitu hal-hal yang seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama Allah supaya jangan ada lagi korban gitu. Amin ya. Ya kan, dan di sini tempat di sini biar nyaman, biar tentram, biar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hawanya adem seperti air gitu. Dan yang paling penting itu perbanyak ibadah kita, tingkatkan ibadah kita, perbanyak zikir kepada Allah, mohon perlindungan terus, insya Allah pasti akan menjadi sebuah penerangan dalam kegelapan. Itu aja. Ya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.